Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita bahas tentang klasifikasi kingdom. Kingdom atau kerajaan terbagi menjadi 5, mulai dari kelompok makhluk hidup yang paling kecil sampai kelompok makhluk hidup yang paling besar, yaitu dimulai dari Monera, lalu Protista, kemudian Kingdom Fungi, lalu Plantae, dan terakhir adalah Kingdom Animalia. Kita mulai dari kingdom yang pertama, yaitu Monera. Ciri-ciri Monera yaitu bersifat prokariotik, atau artinya tidak memiliki selaput inti dan uniseluler. Monera dibagi menjadi 2, bakteri dan ganggang hijau. Bakteri ciri-cirinya bersel satu, tidak berklorofil, berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya Lactobacillus bulgaricus atau yang ada pada yogurt. Ini adalah contoh bakteri-bakteri yang lain. Kemudian ganggang biru hijau atau Cynopita. Ciri-cirinya uniseluler atau multiseluler, memiliki pigmen dan klorofil, berkembang biak dengan membelah diri, habitatnya di tanah, batu, dan air. Contohnya blue green alga dan spirulina. Selanjutnya kingdom Protista. Ciri-cirinya eukariotik, yang artinya inti selnya memiliki selaput inti. Uniseluler atau multiseluler, autotrof dan heterotrof. Kingdom Protista ini sudah dapat bergerak aktif. Contohnya amoeba, euglena, paramecium, dan lain-lain. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya eukariotik, memiliki dinding sel, tidak berklorofil, berkembang biak dengan spora. Contoh dari kingdom jamur yaitu semua jenis jamur, seperti yang biasa kita lihat jamur merang atau jamur pada tempe, dan ada jamur pada kecap. Dan masih banyak jamur yang lain termasuk dalam kingdom jamur. Kingdom yang keempat yaitu kingdom Plantae. Jadi di sini semua jenis tumbuhan dikelompokkan pada kingdom ini, yaitu kingdom Plantae, yang memiliki ciri-ciri memiliki klorofil, dapat melakukan fotosintesis, organisme multiseluler atau memiliki sel banyak. Kingdom Plantae dibagi atas 3, ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang pertama kita bahas yaitu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ciri-cirinya memiliki sel banyak dan berbentuk tubuh pipi, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan phloem, dan ukuran tumbuhan ini sudah bervariasi dari beberapa milimeter hingga mencapai 6 meter. Selanjutnya tumbuhan biji atau spermatopita dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan biji terbuka gymnospermae atau tumbuhan biji tertutup angiospermae. Yang pertama gymnospermae atau biji terbuka. Daunnya sempit, tebal, dan kaku, tidak memiliki bunga sejati, bakal bijinya berada di luar, makanya disebut biji terbuka. Selanjutnya tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan ini yaitu memiliki bunga, daun, batang, dan akar. Bakal biji tertutup berada di dalam buah, makanya dikatakan tumbuhan biji tertutup. Selanjutnya kita masuk pada kingdom yang kelima yaitu kingdom Animalia. Ciri-cirinya hidup di air, darat, dan udara, memiliki alat gerak atau dapat berpindah tempat, eukariotik dan multiseluler. Kingdom Animalia terbagi 2, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Ciri-cirinya mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor.
Vertebrata terbagi 5 filum. Yang pertama Pisces, contohnya ikan. Amfibi, contohnya katak. Reptilia, contohnya ular. Aves, contohnya burung dan ayam. Mamalia atau hewan menyusui, contohnya singa dan sapi. Selanjutnya invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Ciri-cirinya tidak memiliki tulang belakang, memiliki rangka luar otak hewan, tidak dilindungi oleh tengkorak. Macam-macam dari invertebrata ini, yang pertama Porifera, Solenterata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kingdom. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.